Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jonari Kinta. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer, Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan 3 program yang sudah saya buat, yaitu pertama PEX JPTN, yaitu Jobsion Pen. Di mana PEX Jobsion ini untuk mengelompokkan satu program ke dalam satu folder atau ke dalam satu page, di mana input Java Swing Jobsion Pen ini berfungsi untuk menampilkan input dan output berbentuk dialog. Selanjutnya public class JPTN ini itu adalah nama kelasnya yang saya buat, yaitu JPTN. Public static void main ini adalah pertama untuk melakukan program, baik string input panjang, so input dialog, masukkan panjangnya ini. Dia di sini meminta untuk pengguna untuk memasukkan beberapa panjang yang kita inginkan nanti. Begitu juga dengan input lebar, string input lebar ini, begitu juga seperti yang dimasukkan panjang tadi. Program ini meminta kita sebagai pengguna untuk memasukkan panjang yang kita mau berapa, masukkan lebar yang kita mau berapa. Dan di sini ada hitung luas, double luas sama dengan panjang kali lebar, yaitu ini adalah rumus yang dimana luas kali panjang kali lebar. Baik, tampilkan hasil, yaitu string pesan itu, hasil perhitungannya itu. Nanti setelah kita output, di situ nanti muncul masukan panjang dan masukan lebar yang kita ketik. So match ini untuk mengirim pesan. Kalau nol ini untuk menentukan posisi dialog, dan informasi match ini untuk tipe pesan yang berfungsi untuk ikon yang muncul seperti di hasil nanti. Baik, kita run. Dia berbentuk seperti ini, kita masukkan panjang yang kita inginkan, itu 20, kita oke. Masukkan lebar yang kita inginkan, lebarnya 10 cm. Oke, baik, di sini hasil perhitungannya panjang 20,0 cm, lebar 10,0 cm, luas 200,0 cm. Kita okekan. Baik, di sini sukses. Total time itu 26 second. Baik, kita ke program selanjutnya, yaitu menghitung jarak tempuh buffer header. Baik, PEX menghitung jarak tempuh zona ini sama seperti yang di pertama tadi, yaitu Jobsion itu tadi, yang dimana PEX menghitung jarak tempuh ini untuk mengelompokkan atau menggabungkan satu program ke dalam satu folder atau page-nya. Dimana di sini kita lihat ada 3 import. Yang pertama itu import Java IO buffer header, yang dimana buffer header ini untuk membaca input dari keyboardnya. Kalau import Java IO import stream header ini untuk menghubungkan input keyboard ke program. Kalau import Java IO section ini untuk dia menangani jika ada terjadi error. Itu dia. Selanjutnya public class jarak tempuh zona. Ini adalah nama kelasnya yang saya buat, yaitu jarak tempuh zona. Public static void main string ini sama seperti tadi untuk pertama memulai program. Buffer header input ini buffer header dalam kurung new input stream header system ini untuk
membaca data-data dari keyboard ini nanti. Selanjutnya string nama. Di sini ada 3 double kecepatan, terus double waktu, dan double jarak. Di sini dia nanti setelah kita output dia meminta kecepatan yang kita inginkan itu berapa, waktu yang kita inginkan berapa, dan jarak yang kita butuhkan itu berapa. Nah, fungsi double ini dia ini untuk menyimpan nilai yang memiliki koma atau pecahan. Itu fungsi double. Nah, sistem outprint dan selanjutnya sistem outprint program menghitung jarak tempuh ini adalah sistem outprint ini adalah judul program menghitung jarak tempuh yang saya buat. Selanjutnya sistem outprint masukkan nama pengendara. Di sini dia di sini meminta untuk pengguna memasukkan di output nanti nama pengendaranya siapa, masukkan kecepatan kendaraannya berapa, dan masukkan waktu perjalanannya berapa. Dari ketiga sistem outprint ini dia meminta pengguna untuk memasukkan di program ini apa yang kita mau, seperti masukkan nama pengendaranya, contohnya nanti nama saya gitu. Itu dia meminta pengguna untuk masukkan. Ini ada rumus jaraknya, yaitu jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Itu adalah rumus jarak. Selanjutnya sistem outprint dengan hasil perjalanan sama. Di sini ini nanti akan muncul setelah kita output yang ketiga ini, program menghitung jarak tempuh ini. Kalau kita sudah mengetik di output ini nanti, dia akan muncul hasil perjalanannya. Apa yang kita ketik, masukkan nama pengendaranya, masukkan kecepatan kendaraannya, dan masukkan waktu perjalanannya itu. Nanti hasil perjalanannya di output itu nanti akan langsung muncul. Dan sistem outprint Jonah telah menempuh perjalanan dari tebing tinggi ke Medan. Ya, dia berhasil. Nah, sekarang kita run. Nah, seperti ini. Masukkan nama pengendaranya, Jonah. Masukkan nama pengendaranya Jonah. Enter, masukkan kecepatan kendaraannya itu kita bikin 70 km. Masukkan waktu perjalanannya itu 3 jam. Nah, di sini kan ada hasil perjalanannya. Nah, seperti saya bilang tadi, itulah nama pengendaranya Jonah, kecepatannya 70,0 km per jam. Nah, ini bentuk dari output program menghitung jarak tempuh. Baik, selanjutnya kita ke scanner, pack scanner, yang dimana pack scanner ini berfungsi untuk sama seperti yang di program pertama dan kedua tadi, untuk mengelompokkan atau menggabungkan satu program ke dalam satu folder atau ke dalam satu page. Baik input Java Atlas Scanner ini untuk mengambil input dari keyboardnya. Selanjutnya public class pemain volley ini itu adalah nama public class yang saya buat, yaitu pemain volley. Baik public class static fragment ini adalah pertama program akan dijalankan. Baik scanner input scanner ini untuk membaca input dari user nanti. Di sini ada string nama, new string 3 ini. Yang 3 ini nanti di output nanti dia meminta untuk kita memasukkan ulang nama yang kita butuhkan itu sebanyak 3 kali, nomornya dan posisinya sebanyak 3 kali. Terus sistem outprint
data pemain voli ini satu tim itu saya bikin 3 karena biar tidak terlalu panjang, saya bikin satu tim itu ada 3 orang. Input data pemain. Nah, di sini for in i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari 3, titik koma, i plus plus. Di sini nanti kita mengulang input sebanyak 3 kali, yaitu dari pertama nama pemainnya, nomornya berapa, posisinya berapa, itu untuk nama pemain yang pertama, begitu juga nama pemain yang kedua sampai sebanyak 3 kali gitu, teman-teman. Ini sistem menampilkan datanya nanti itu di outputnya, sistem outprint data pemainnya. Ini for in itu nanti adalah pemain yang telah kita output sebanyak 3 kali dan tim voli siap bertanding. Sekarang kita run. Ini nama pemain ke-1 itu kita bikin zona. Nomor punggungnya kita ngasal saja ke nomor 22. Selanjutnya posisinya itu di libero. Karena di sini huruf depannya menggunakan huruf besar di luar, jadi kita harus mengikutinya teman-teman biar tidak terjadi error. Pemain kedua itu kita bikin Yefta, nomor punggungnya itu 10, posisinya itu kita bikin di speaker. Terus pemain yang ketiga itu kita bikin Gabriel, nomor punggungnya kita bikin 15 dan posisinya itu kita bikin di setter. Ini teman-teman yang saya bilang tadi itu data pemainnya itu kan sudah terdata di sini. Data pemain yang pertama itu Jonah, kedua Yefta, dan ketiga Gabriel. Tim voli siap bertanding dan dia sukses. Sekian dari penjelasan saya tentang 3 program ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafin. Saya Yunus Manjunta, terima kasih. Selamat sore.